Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Nasional Indonesia sebagai karya historiografi. Apakah karya itu dianggap gagal atau telah berhasil? Profesor Bambang Purwanto dari Universitas Gadjah Mada mengatakan bahwa historiografi Indonesia sentrisme telah mengalami kegagalan. Nah, sehingga sebenarnya apa yang menyebabkan kegagalan itu? Nah, yang paling mencolok adalah bahwa bangsa Indonesia ketika menulis sejarahnya seringkali terjebak kepada suatu gaya penulisan sejarah, yaitu sejarah kolonial. Artinya, sejarawan Indonesia tidak mampu melepaskan diri dari hasil-hasil yang sudah diperoleh oleh para sejarawan Belanda sebelumnya. Nah, sehingga sejarawan Indonesia itu melakukan tindakan yang cenderung untuk selalu melakukan antitesis terhadap tesis yang telah ada. Nah, tetapi rupa-rupanya tesis dan antitesis di dalam pemikiran filosofi Hegel ini rupanya tidak dilanjutkan. Nah, sehingga di sini tidak terjadi proses menuju tesis baru atau sintesis. Nah, jadi di sini sejarawan Indonesia dengan mudahnya melakukan pembalikan interpretasi. Jadi, kalau sejarawan Belanda mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro misalnya, Tengku Umar itu adalah para ekstremis, para pemberontak, maka sejarawan Indonesia tinggal membalikan bahwa mereka adalah pahlawan. Nah, tentu saja ketika orang membolak-balikan pandangannya, itu adalah perkara yang sangat mudah. Jadi hanya sekedar mengantitesis. Jadi orang sebenarnya mudah sekali mengantitesis pendapat orang lain. Tetapi mestinya antitesis itu harus dilanjutkan untuk memasuki proses munculnya tesis baru atau yang disebut dengan sintesis. Nah, jadi sejarawan Indonesia itu cara berpikirnya, cara kerjanya itu tidak tuntas. Bahkan bisa dikatakan dia melakukan jalan pintas, yaitu tidak memulai proses penelitian sejak awal. Nah, sehingga sejarawan Indonesia tidak mempunyai pengalaman yang oleh Sartono Kartodirjo dikatakan sebagai sejarawan yang tidak melalui proses atau metode kritis. Ya, artinya sejarawan Indonesia
tidak melakukan kritik sumber. Jadi kritik sumber ini sangat penting karena di dalam proses ini sejarawan akan bisa melakukan seleksi terhadap sumber-sumber sejarah. Nah, sehingga nanti sumber-sumber sejarah itu akan lolos baik dari kritik ekstern maupun kritik intern. Nah, dari proses itu kemudian akan muncul atau melahirkan fakta-fakta sejarah. Nah, jadi fakta sejarah ini yang seharusnya diinterpretasikan oleh sejarawan. Jadi kalau sejarawan tidak melakukan kritik, maka sebenarnya tadi dia tidak melakukan penelitian sejak awal, sehingga bisa dikatakan bahwa sejarawan Indonesia tidak mempunyai pengalaman yang luas, terutama pengalaman penelitian di perpustakaan misalnya, di lapangan maupun di museum. Nah, tentu saja tanpa adanya pengalaman kritis, inilah yang disebut bahwa sejarawan Indonesia tidak mempraktikkan metode kritis dalam penulisan sejarah. Nah, sehingga hasilnya bisa dilihat. Ya, jadi hasil historiografi itu bisa dilihat sebagai tolok ukur apakah historiografi itu gagal, apakah historiografi itu berhasil. Jadi ukurannya adalah hasil yang diperoleh. Nah, kita lihat bahwa hasil yang diperoleh dari historiografi Indonesia yang diberi label Indonesia sentrisme ini ternyata bahwa hasilnya ini tidak menunjukkan adanya kritik, metode kritik diterapkan, sehingga sejarawan Indonesia tidak menemukan fakta-fakta yang baru. Tetapi sebaliknya, dia menggunakan fakta yang diperoleh oleh sejarawan Belanda yang kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan secara terbalik oleh sejarawan Indonesia. Jadi sejarawan Indonesia bisa dikatakan tidak bekerja. Nah, kalau tidak bekerja berarti kecil kemungkinan sejarawan Indonesia akan bisa memberikan sumbangan dengan temuan-temuan baru berdasarkan sumber-sumber baru yang juga ditemukan. Nah, dari sini pun kita bisa melihat secara dasariah sejarawan Indonesia juga tidak mengumpulkan sumber-sumber. Jadi kalau melakukan kritik tidak, berarti mencari sumber juga tidak. Nah, kalau sumbernya tidak dicari sendiri, ya, dan tidak tahu dari mana sumber itu berasal, apakah itu sumber lisan, ataukah sumber dokumen, ya, ataukah itu sumber pendapat-pendapat orang asing. Nah, sehingga kita harus, sejarawan Indonesia itu sebenarnya tidak tahu apapun terhadap sejarah yang ditulisnya itu. Karena tadi dia tidak menemukan sumber baru. Kemudian sumber baru itu ya
tidak terjangkau, dan kemudian juga karena tidak punya sumber, maka juga tidak melakukan metode kritik. Nah, sehingga tidak menemukan fakta-fakta baru. Padahal sebenarnya penelitian sejarah itu mestinya bisa menemukan fakta-fakta baru untuk melengkapi fakta-fakta yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, akhirnya karena tidak ada fakta-fakta baru, sejarawan Indonesia itu lebih senang melakukan kutipan-kutipan atau sitasi-sitasi dari pendapat-pendapat para sejarawan asing, khususnya Belanda. Nah, sehingga sitasi-sitasi itu dipakai untuk memperkuat dan melegitimasikan seolah-olah sejarawan Indonesia itu telah melakukan penelitian. Padahal tidak. Sejarawan Indonesia hanya melakukan melakukan tindakan kontroversial, ya, atau kontradiksial, ya, terutama dalam menafsirkan fakta-fakta yang sudah ditafsirkan oleh sejarawan Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.